Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pemrograman komputer pekan ke-11. Kali ini kita akan membahas list dan loop. Nah, pendahuluan. Nah, ini latar belakang adik-adik menggunakan apa namanya? Menggunakan list sama loop. Latar belakangnya apa? Nah, ini kita pelajari. Nah, misalnya adik-adik punya rumus seperti ini. Delta sigma sama dengan ini apa namanya, penyebaran tegangan ya. Kalau lupa, ini penyebaran tegangan di mekanika tanah 2. Coba dicek. Ini penyebaran tegangan. Metode 2V1H. Metode 2V1H. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Adik-adik maksudnya ini H, ada beban. Ini saya gambar tampak samping, ini tampak 3 dimensi, ini saya gambar tampak samping. Salah seperti ini. Nah, ini beban. Beban dengan H, ini fondasi ya, beban dengan bebannya di atas fondasi. Terus misalnya lebarnya ini B. Lebarnya ini B. Terus kedalamannya misalnya Z. Nah, ini kedalamannya misalnya Z. Nah, H ini akan disebarkan apa namanya, fungsi dari kedalaman. Gampangnya gini, misalnya permukaan tanahnya adik-adik beri beban H, permukaan tanah adik-adik beri beban H. Fondasi di atas permukaan tanah. Nah, terus di kedalaman Z berapa tegangan yang dirasakan oleh tanah? Berapa tegangan yang dirasakan oleh tanah di kedalaman Z? Nah, kalau lupa, buka mekanika tanah lagi. Ini mirip dengan teori Business dan lain-lainnya, Westergaard dan lain-lainnya. Tetapi ini lebih apa namanya, simplifikasi. Ini saya pakai kuning biar kelihatan. Ini simplifikasi. Ini lebarnya B, lebar fondasinya B. Lebar fondasinya B, atau saya pakai hitam saja. Lebar fondasinya ini B. Nah, terus, sorry, yang atas ya, yang B. Salah, ini lebar fondasinya ini B. Terus beban akan disebarkan dengan 2V1H. Maksudnya gimana? Maksudnya penyebaran tegangan itu 2V1H. Maksudnya seperti ini. Nah, sebarkan seperti ini. Nah, kalau atas ini B, bawah ini berapa? Yang terkena beban berapa? Bawah ini yang terkena beban berapa? Nah, misalnya ini tingginya Z. Ini tingginya Z. Nah, misalnya ini tingginya Z. Nah, bawah berapa? Ini sesuai ini 2V1H. Nah, berarti vertikalnya 2, terus horizontalnya 1. Berarti tambahannya ini. Ini kan B ya ini. Nah, ini tetap B. Ini tetap B. Karena ini Z, berarti sini setengah Z. Kemiringannya ini setengah Z. Ini 2, ini 1. Nah, 2V1H. Kalau ini Z, berarti ini setengah Z. Sorry, setengah Z. Ini juga setengah Z. Jadi, lebar ini total berapa? Z plus B. Nah, paham ya? Terus, beban di atas ini harus sama dengan tegangan di bawah ini. Paham ya? Beban di atas ini harus sama dengan tegangan di bawah sini. Nah, paham ya? Karena tanah hanya dianggap menyalurkan, tidak meredam. Kalau meredam nanti beda lagi. Kemungkinan bebannya di sini bisa teredam. Nah, tetapi ini dianggap tidak meredam. Jadi ya, semua gaya di sini hanya disebarkan, tidak diredam. Oke ya. Berarti H dikali B, terus panjangnya ini L sama dengan delta sigma Z itu tambahan tegangan, B plus Z kali L plus Z. Nah, berarti delta sigma Z sama dengan ini. Nah, insya Allah mudah. Rumusnya insya Allah mudah. Oke, kita sekarang implementasikan di Python. Kita buka VS Code-nya. Kita buka VS Code. Nah, ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat rumus tadi. 11. Ini pertemuan 11, kita buat folder, terus kita buat file. Ini 11A. Pakai underscore saja. 1101 saja. Atau pakai ini. Nah, ini latar belakang ya, kita belum memakai loop sama list. Tadi rumusnya kita tulis function def ya, def delta sigma Z. Nah, terus tadi B sama L, inputnya sama H. H-nya di depan aja. H itu beban merata. Nah, H itu beban terbagi merata.
Kalau beban titik berarti Ki besar ya. Kalau beban titik nanti rumusnya beda lagi. Ini beban segi 4 ya. Delta sigma segi 4. Nah, tadi apa rumusnya? Return. Oh, ada Z-nya ya. Z kedalaman. Ini kedalamannya berapa? Z. Nah, return delta sigma Z tadi rumusnya apa? Q dikali B dikali L dibagi dalam kurung B plus Z dikali B L ya, sorry. L plus Z. Nah, mudah insya Allah. Terus, misalnya kita ingin mencari di kedalaman, kita ingin mencari delta sigma Z di kedalaman misalnya 0, 1, 2, sampai 10 meter. Berarti ada berapa? 0, 1, 2, sampai 10, berarti ada 11 variabel. Kita buat 11 variabel kedalaman. Z0, kedalamannya 0 meter. Z1, kedalamannya 1 meter, dan seterusnya. Misalnya copy aja ya, biar cepat. Nah, ini Z1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau mungkin kebanyakan ya, saya hapus saja, 3 saja lah. Nanti yang banyak pakai list, pas pakai list saja. Nah, ini kedalamannya 1 sampai 2 sampai 3. Nah, kita punya 4. Terus kita tulis B-nya. Atau nanti aja B-nya. Nah, terus kita tulis delta sigma. DS, ini delta sigma. Yang atas itu rumus, yang bawah nilainya. Delta sigma 0. Berapa delta sigma 0? Berarti kita panggil D sigma Z. Oh, Q-nya belum kita masukkan ya. Q-nya misalnya 10 kN. B-nya misalnya 1 meter saja, atau 2 meter. L-nya 4 meter. Z-nya menurut ini. Kita tulis Q, B, L, Z0. Nah, kita ulangi gini. Nah, terus ini kita blok, kita kontrol D. Kita mau, ini kita blok, kita kontrol D. Nah, jadi ini apa? Kemarin ada yang tanya, caranya ngedit barang ini gimana? Kita blok salah satu, kita kontrol D. Kita ganti 1, terus bawahnya 2, bawahnya 3. Ya. Oh, ini salah. Bukan return, Pak. Return. Nah, salah. Nah. Terus kita print. Kita kepengen tahu nilainya berapa. Kita print D sigma 0. Terus kita 1, 2, atau komplitnya kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang berguna. Nah, ini ya. Sekarang kita run. Ini di command prompt-nya Python. Kita tulis Python. Terus tadi apa? 11, 01. Nah, ini kita cek. Nah, yang pertama 10, ini 0, 10, 5, 3, 2. Nah, kelihatan nggak ini terlalu kecil atau enggak? Kalau terlalu kecil ini saya besarkan ya. Ini saya besarkan fontnya bentar. Kalau tulisannya terlalu kecil. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini sudah saya besarkan fontnya. Nah, ini kelihatan ya 10, 5, 3, 2, dan seterusnya. Nah, semakin lama semakin turun. Nah, sekarang apa namanya? Sekarang kita akan memakai list. Nah, bayangkan sebelum kita akan memakai list, bayangkan jika ini ada ratusan. Misalnya tadi nya sampai 10. Ini nanti ada berapa ini barisnya? Ini 10, ini 10, belum lagi nanti rumusnya panjang-panjang dan seterusnya. Ini kita hanya akan habis dengan ini. Paham ya? Misalnya ini ada 100 Z-nya. Berarti D sigma ada 100. Hanya dua variabel ini, hanya variabel Z sama D sigma, itu sudah jadi 200 baris. Nah, itu sangat tidak efisien. Nah, makanya kita perlu yang namanya list atau array. Nah, dengan array atau list, kita bisa mengelompokkan ini jadi hanya satu variabel. Ini jadi hanya satu variabel. Z-nya dikelompokkan jadi satu variabel, terus D sigma-nya dikelompokkan jadi satu variabel. Nah, itu dengan list. Paham ya kenapa kita butuh list?